Ini bukan lumpur teman-teman, ini oli ini. Nyangkut di lumpur. Oh, berhasil. Ya. Gimana Pak Sopir, seneng nggak? Kenapa sih? Mendem atau gimana? Licin atau gimana? Licin. Oh, licin. Hati-hati Pak Sopir. Gembok oli ini. bukan lumpur ini mah. Hidrolik apa bukan ini ya, bata ya? Oh iya, hidrolik teman-teman. Wow. Gembok oli keluar. Nih. Oli semua. Hitam gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini mobil sedang ditarik karena mendem ya, nyangkut di lumpur. Berhasil. Ya. Berhasil, Bung. Kalau kita lihat. Alhamdulillah. Gimana Pak Sopir, seneng nggak? Kenapa sih? Mendem atau gimana? Licin atau gimana? Licin. Oh, licin. Nah, ini dia suka duka seorang sopir ya, deh. Dibongkar di sini. Tahu-taunya mendem. Akhirnya ya gitu deh. Nggak bisa difungsikan teman-teman, mobilnya harus ditarik dulu. Hati-hati Pak Sopir. Dalamnya ini ya, sisa-sisa sampah ataupun sisa lumpur. Dan kalau kita lihat lumpurnya banyak banget ya. Itu kayak oli ya. Atau gemuk apa ya? Gemuk ya. Pelumas yang kental itu. Dan kalau kita lihat, wow, gokil. Wow, gokil ya Allah. Jadi ini mau langsung diangkat dan dibuang di samping, teman-teman. Gokil. Ini oli, teman-teman, bukan lumpur tapi oli atau gemuk ya. Gokil. Ya Allah. Lumpurnya langsung diangkat, dan ini cara yang efektif ya. Wow. Ini bukan lumpur teman-teman, ini oli ini.
Allah ya Rabbi, oli. Gemuk, gemuk, gemuk. Oh, 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 oh. Gemuk ini bukan lumpur, gemuk. Ya Allah. Sampah plastik ya. Dan langsung diangkat ya, dibuang di samping karena kalau taruh sini juga tidak cukup mobilnya lagi lumpurnya. Jadi langsung diangkat dan dibuang di sini. Menurut saya ini kontraktornya sangat bagus sekali, teman-teman. Dia memikirkan apa ya? Keselamatan warga juga ya. Kita lihat ya, ini gemuk lagi. Gemuk oil lagi dibuang. Ini gila sini. Ya Allah. Gemuk oli ini. bukan lumpur ini mah. Hidrolik apa bukan ini ya, bata ya? Oh iya, hidrolik itu mah. Wow. Gemuk oli keluar. Nih. Oli semua. Hitam gini ya. Dan saat ini kita sedang berada di Tarumajaya ya teman-teman, ataupun Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seperti kita ketahui, Jawa Barat saat ini sedang gencar-gencarnya mengembalikan sepadan sungai ya, yang selama ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan salah satunya yang akan dibongkar adalah bantaran rumah di kali-kali di sini ya. Jadi ini infonya akan dikasih waktu selama 3 ataupun 2 bulan maksud saya. Dikasih waktu 2 bulan. Di bulan 18 Juli ini akan dieksekusi teman-teman. Jadi mereka ada waktu sekitar 2 bulan ya untuk mempersiapkan semuanya. Dari hal mental, fisik, dan pasti keuangan ya. Jadi ini menurut saya sudah benar ya, pemerintah Kabupaten Bekasi diberikan kesempatan kepada warganya untuk memikirkan ya harus ngapain ini 2 bulan ke depan. Dan ini infonya, ini salah satu kandang ayam yang belum dibongkar ya. Kandang ayam bandel ini belum dibongkar sama pemiliknya, dan akhirnya infonya siang ini ataupun di saat ini ya, setelah dilakukan pengerukan sebelah sana, ini akan berpindah ke sini dan kandang ayamnya akan dieksekusi ya. Saya nggak tahu apakah masih ada ayam-ayamnya atau tidak ya. Oke, kita cek dulu kali ya masih ada ayamnya atau enggak nih sebelum dieksekusi.
Oke, kita berjalan dulu sedikit. Ada paku guys. Kita beribadah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindahkan ke tempat yang aman. Sini ya. Yang aman. Jualan apa, Bu? Mau dong? Ya udah seporsi ya. Bu, aku di situ ya, Bu. Dan di sini kalau kita lihat ada kasur juga ya. Sangat jorok sekali. Dan jembatannya sebentar lagi akan rubuh ini, dan saya yakin ini akan dirubuhkan juga ya sama Kang Ade Kuswara, karena sudah melengkung kayak begini nih. Ini pasti ya membahayakan bagi warga. Dan memang bantaran kalinya cukup kotor ya. Cukup kotor teman-teman. Apa? Ya udah itu boleh. Oh, gorengan pakai sate. Boleh, boleh. Semua ada ya. Dan posko ini pasti akan dihancurkan juga teman. Kotor sekali ya Allah. Memang dijadikan tempat sampah sama mereka. Tapi ini juga sih teman-teman, apa namanya, saya juga menyayangkan sebenarnya Bekasi ini ya, jujur kontainer sampahnya bisa dikatakan sangat kurang sekali kontainer sampah teman-teman, karena selama saya ngevlog di sini baru satu kali saya ngeliat kontainer sampah, itu pun di Babelan, di dekat dekat kuburan sana ya. Itu baru satu tong kontainer yang saya lihat selama saya ngevlog di mana, di Bekasi ini, dari bulan Maret hingga bulan Mei baru saya ngelihat satu kontainer sampah. Seluas begini Bekasi cuma satu kontainer sampahnya. Jadi apa ya, masyarakat juga pasti membutuhkan kontainer sampah. Ini mudah-mudahan Bapak Ade Kuswara beserta jajarannya juga mengalokasikan anggaran ataupun mengadakan anggaran untuk kontainer sampah, karena kontainer sampah ini cukup penting, bukan cukup penting lagi, sangat penting ya bagi warga yang ingin membuang tumpukan sampah mereka yang sudah mereka kumpul sekantong plastik itu untuk dibuang ke TPA. Memang sih banyak yang bilang kan bisa dicari, bisa naik motor terus bisa nyari kontainer sampahnya bang. Betul, cuma ini kita kan biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang nggak mau capek segala macam, yang ngurusin anak-anaknya juga, ya mungkin waktunya kurang ya untuk membawa sampahnya, nyari keliling untuk dapat kontainer sampah mungkin ya, sehingga dia nyari yang simpel aja gitu. Jadi mudah-mudahan per RT ataupun per RW menyediakan kontainer sampah. Kalau di Jakarta Pak, di Jakarta tuh ada semi kontainer. Jadi ada ada kontainer besi dan ada kontainer yang bentuknya plastik ya, yang warna hijau tuh, hurufnya K. Saya nggak usah nyebutin merek ya, sangat di endorse. Jadi itu ada huruf K itu yang ada di toko-toko material ya. Itu cukup gede, panjang lebarnya sekitar 2 meter,
2,5 meter dan tingginya sekitar 1,5 meter, dan itu sangat cukup sekali untuk menampung sampah TPA masyarakat ya, sehingga ketika ada masyarakat yang ingin buang sampah bisa di situ. Dan mudah-mudahan dari Dinas Lingkungan Hidup juga, ini pasti hubungannya dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, karena ini Dinas Lingkungan Hidup yang mengoperasikan ataupun mengendalikan sampah-sampah yang ada di wilayahnya. Mudah-mudahan anggarannya ini bisa digelontorkan untuk Dinas Lingkungan Hidup lebih banyak, sehingga bisa melakukan pengadaan kontainer sampah lebih banyak, sehingga sampahnya bisa dikumpul di situ per RT atau per RW begitu teman-teman. Oke, berapa Bu? Lebihnya buat Ibu ya Bu. Ya, makasih ya Pak. Makasih. Semoga sukses. Yeah. Usahanya jalan gaji lihat pangkat deh. Amin. Pak. Ya, sama. Tapi anak yatim Pak, saya istri laki. Oh iya Bu. Ya, anak saya yang banyak. Supaya Iya Bu. banyak anak sekolah. Terima kasih Bu, sama-sama. Amin. Nah begitulah kurang lebihnya teman-teman. Apa? Nah, buat kamu. Bonggo. Ini serius. Dikasih. Ambil. Makasih. Oke, mantap ya. Ini Bang, petani tradisional nih. Oh ya. Laporin dah, bagus kan? Lahannya aja kita kehabisan nih Bang. Pabrik-pabrik ini mah petani tradisional ini nih. Oh gitu tah. Iya. Petani tradisional, lihat tuh mukanya tuh. Itu gabah. Muka-muka orang susah Pak. Enggak sih, enggak khusus jadi. Ini juragan Pak, juragan tani. Oh juragan tani. Penghasilan kita masih petani selagi industri ya kan. Pak, di sini sawah masih sudah makin berkurang Pak, sawah ya? Sudah makin berkurang Bang, dikuasai pengusaha-pengusaha besar gitu kan. Emang biasanya sawah itu dirubah jadi apaan? Industri Bang sini. Industri. Perumahan. Umumnya dikuasai sama industri. Industri ya? Ini Sewa industri. per 1 tahun. Ini kayak kita kan di belakang ini kan udah area industri, kita nanam padi itu sewa. Oh gitu kan. Ya gitu lahannya udah mulai berkurang Mang, terus diuruk terus. Wah, punya produktif. Mau lu ngomong ya bener kayak gitu. Iya. Masukannya dong buat Pak Adi Koswara selaku Bupati apa kira-kira buat Ya, kemajuan? buat Pak Bupati nih ya Pak, ya kan. Istrinya beri kesempatan lah buat lowongan pekerjaan atau petani-petani lokal gitu kan yang harusnya bisa bertani, penghasilannya dari petani, agar supaya sawah-sawah ini tidak semua dikuasai oleh pengusaha atau industri-industri gitu. Bupati. Kalaupun dikuasai oleh pihak penguasa, pengusaha paling enggak ya Tadi bisa dimanfaatkan lah sebelum bisa bekerja lah di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, Karena itulah. saat ini masih banyak banget Oh gitu ya. anak-anak setempat yang nganggur. dan kita kan butuh pekerjaan, walaupun kita memang wilayah kita industri kan, perkembangan zaman paling enggak tempatan pekerja warga lokal lah gitu. Ya Pak Bupati apa Bud? Pak Ade. Ya mudah-mudahan dengar oleh Pak Ade ya Bang. Iya, Pak Ade. Bang siapa namanya? Bang siapa namanya? Pak Karno. Pak Karno. Oh Soekarno tah? Ya Soekarno, saya presiden Pak Bupati. Oh ya benar. Titisannya mungkin ya. Ya, itulah. Itu aja presiden Pak Bupati. Ya, ini juga tolong ini Pak Bupati ya yang kena gusur ya dipikirkan juga relokasinya. Kasihan warga kecil gitu kan, memang mereka nggak mampu. Kita nggak mampu untuk bangun rumah, paling nggak dikasih subsidi atau apa, gimana solusinya. Ya, kita juga nggak mau tinggal di pinggir kali Pak Bupati. Intinya mah kita pengen hidup layak, ya kan, tempat tinggal yang nyaman, pekerjaan yang nyaman. Gitu. Masalah akhlak dan moral kita atau kenyamanan ya kita bisa urus nanti. Itu aja Pak, makasih Pak. Oke siap, makasih ya Bang. Seperti itu teman-teman keinginan masyarakat ya. Oke, kita coba melihat dulu apakah masih ada ayam-ayamnya. Kita belok kanan dulu, ada yang nyebur padi. Oke, sepertinya ayam-ayamnya sudah diselamatkan ya. Sudah tidak ada lagi ayam-ayamnya. Berarti ini sudah siap untuk dibongkar nih. Oke.
Jadi ayam-ayamnya sudah tidak ada ya. Kurr! Nah, tuh kan nggak ada tuh suaranya. Berarti ayamnya sudah hilang nih. Berarti kandang ayamnya siap dibongkar. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang saya bisa berikan, dan semoga video ini bermanfaat, dan semoga segala usaha pemerintah kita dalam merapikan wilayahnya masing-masing berjalan lancar, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan masyarakatnya yang terkena relokasi juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengganti yang lebih baik, dimudahkan rezekinya, dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah kata ataupun salah rieview, sehanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Kali Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang saat ini sedang dinormalisasi oleh Kang Ade Kuswara Kunang selaku Bupati Bekasi. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.